Selamat pagi, saya Nita Baloli, mahasiswa Akademi Bala Keselamatan Palu. Di sini dari tingkat 2B, di sini saya akan menjelaskan tentang 12 pasang saraf. Yang pertama adalah saraf olfaktorius. Di mana saraf olfaktorius ini mintalah pasien untuk menutup kedua matanya, kemudian perawat membawakan bebauan seperti kopi, lalu dekatkan ke hidung pasien, lalu mintalah pasien untuk menyebutkan ini bau apa. Kemudian saraf optikus itu yang pertama mintalah pasien untuk berdiri di depan Snellen chart dengan jarak 6 meter, kemudian perawat menunjuk sampai ke angka yang paling kecil, kemudian menggunakan koran atau buku dengan jarak 30 sampai 40 cm. Lalu tanyakan pasien apakah dia bisa membaca koran tersebut atau tidak. Kemudian saraf oculomotorius, trochlearis, dan abdusen. Saraf oculomotorius dan abdusen sama trochlearis diperiksa secara bersamaan. Mintalah perawat berdiri di depan pasien, kemudian sambil perawat mengangkat telunjuk di depan pasien, kemudian arahkan ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah, samping, bawah lagi. Mintalah pasien untuk mengikuti arah telunjuk itu kemana. Kemudian periksa pupil mata pasien apakah terjadi miosis pada pupil atau tidak, menggunakan senter atau pen light dengan cara membuka mata pasien secara lebar, kemudian mengarahkan pen light ke arah mata pasien hanya dengan satu kali senter seperti ini. Kemudian lihatlah apakah terjadi miosis atau tidak. Pada umumnya atau pada normalnya itu pupil manusia itu sebesar atau diameter 1 sampai 3 mm. Kemudian saraf trigeminus. Saraf trigeminus ini perawat meminta pasien untuk menutup kedua matanya, kemudian perawat memegang kapas lalu mengarahkan ke pipi pasien kiri, kanan, atas, bawah. Kemudian kemudian sebutkan di mana daerah perawat menyentuh pipi pasien. Contohnya seperti disentuh di sini, ditunjuk di sini. Kemudian motoriknya pasien seperti motoriknya perawat meminta pasien untuk seperti menggigit. Lalu perawat memegang rahangnya untuk mengetahui kekuatan otot pasien. Kemudian saraf facialis. Saraf facialis ini mintalah pasien untuk menutup mata, kemudian julurkan lidah, kemudian bawa alat di dekat pasien seperti garam, gula, manis-manisan untuk dirasakan oleh pasien. Mintalah pasien untuk menjulurkan lidah. Contohnya seperti sambil menutup mata, contohnya seperti ini. Kemudian perawat menaruh sesuatu di ujung lidah pasien, kemudian perawat menanyakan apakah ini garam atau gula. Kemudian motoriknya mintalah pasien untuk mengerutkan wajah, contohnya seperti ini, seperti meringis, angkat alis, senyum, kembungkan pipi. Kemudian sambil mengembungkan pipi, perawat akan mendorong pipi pasien. Perawat akan mendorong pipi pasien untuk mengetahui kekuatan tahanan dari mulut pasien.
Oke, yang kemudian saraf yang vestibuloakusticus. Vestibuloakusticus ini ada empat tes. Yang pertama adalah tes tandem walking. Tes tandem walking ini di mana perawat akan meminta pasien untuk berdiri, kemudian ujung kaki dan tumit berlawanan, saling bertemu. Kemudian perawat meminta pasien untuk berjalan lurus mengikuti garis lantai. Kemudian tes rombek. Tes rombek ini dia seperti berdiri tegak sekitar 10 detik untuk mengetahui tingkat keseimbangan pasien. Kemudian tes satu kaki. Tes satu kaki ini dia contohnya seperti berdiri, kemudian angkat satu kaki sekitar 5 detik untuk mengetahui keseimbangan pasien. Kemudian tes jalan di tempat. Tes jalan di tempat ini mintalah pasien untuk melakukan jalan di tempat sebanyak 30 kali. Kemudian akustikus. Akustikus ini seperti mintalah pasien untuk tetap tenang. Kemudian perawat akan mengambil garpu tala, kemudian garpu tala akan dibenturkan ke dinding atau ke benda yang keras untuk mengambil getaran garpu tala. Kemudian garpu tala diletakkan di puncak kepala. Kemudian menanyakan ke pasien apakah dia merasakan getaran garpu tala tersebut atau tidak. Kemudian glossopharyngeus vagus, saraf glossopharyngeus vagus. Mintalah pasien untuk membuka mulut secara lebar, kemudian julurkan lidah. Kemudian perawat akan memeriksa letak uvula menggunakan senter apakah berada di tengah atau tidak. Kemudian perawat akan meminta pasien untuk minum air untuk mengetahui kekuatan menelan dari pasien tersebut. Kemudian saraf aksoserius. Saraf aksoserius ini adalah saraf untuk mengetahui di mana mengetahui kekuatan dari tekanan dari pasien. Contohnya seperti mintalah pasien untuk lawan saat perawat menekan bahu kiri, kemudian menekan bahu kanan. Kemudian lawan lagi saat perawat menekan bahu kiri kanan secara bersamaan. Kemudian mintalah pasien untuk menahan kepala pasien saat perawat mendorongnya ke kiri maupun ke kanan. Kemudian saraf hipoglossus, yang dimana saraf ini adalah saraf yang untuk mengetahui kekuatan mendorong lidah. Mintalah pasien untuk menjulurkan lidah ke depan, ke kiri, ke kanan, ke dalam. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.